وتبديلي الحسنة إلى حضرة جميع الصحابة والتابعين وتابع من سنة جميع العلماء الشيخ إلى مغرب البحر جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا جميع مؤلف كتبنا جميع أبائنا أمهاتنا جدادنا جدادنا صلى حضرة أبي غفر الله له جميع شيخنا الشيخ معد الفلك أحمد جزل أصلنا سجد بن يرد جزل وجمع أولادنا كأحمد زين الدين جزل كأحمد جزلي كيف فاطمة عن جزلي كمنف جزلي كمحفوظ سراج جميع وصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا يا الله مؤلف في هذا الكتاب الإمام النووي ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسهيل مرادنا ومرادهم لحسن مقاصد سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat sapa Allah. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem dunya bloko utawa akhirat bloko. Al-hadithul awwalu al-hadithu tawi iki iku hadis al-hadithu tawi iki iku hadis al-awwalu kang awal apa hadis an amiril mukminina dan riwayatake saking amiril mukminin Abi Hafsin nyatane Abi Hafs Umar bin al-Khattabi nyatane Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi al-Qurashi. Yai ploso balik ngaji kitab hadis yo. Iku mesti lengkap. Suwangar memang. Mesti dudune lek mutalae tenanan. Lek kowe mung kepengin Umar bin Al-Khattabi nyatane Sayyidina Umar bin Khattab wis cukup, ora perlu buka liyane. Yai ploso gak ngono lek ngaji, Pak. Umpama iku kunyah ngono. Ngerti jenenge asline sapa bin sapa bin sapa bin sapa iro. Yai proses suwangar. Umar bin Al-Khattab nyatane Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sapa Umar sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing dawuh. Iki soalnya boleh ora ngaji ngene. Iki cara ngaji sami itu ku dulure donantu, Pak. Donantu dan wa akhwatu itu punya dua maf'ul. Sehingga sami itu Rasulullah yaqulu dadi apa? Dadi maf'ul kedua sami itu. Tapi ya meskipun iku ora menarik asline. Sing matuk dadi hal. Tapi lek melok kitab jurumiyah ploso, ya yaquli jadi maf'ul tsani. Sami itu krungu ingsun Rasulullah ing ini maf'ul pertama. Maf'ul kedua yaqulu ing dawuh sapa Rasulullah. Meskipun cara matuke ya sami itu Rasulullah yaqulu hali. Iskulun sakhilah. Yaqulu ing dawuh sapa Rasulullah utawa yaqulu hali dawuh sapa Rasulullah. Dawuhnya innamal a'malu binniyat ing dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae duduk sae piro-piro amal ai innama sihhatul a'mal iku binniyati tetep kelawan piro-piro niat wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben wong siji lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben wong siji ma utawi barang nawa kang niat sapa imri ing mah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih faman mongko utawi sapa wonge iku hijratuhu faman mongko utawi sapa wonge iku kanat ono
iku kanat ono apa hijratuhu niatane, apa hijratuhu niatane man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah. Fa hijratuhu mongko utawi niatane man iku ilallahi tumuju maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man utawi sapa wonge iku kanat ono apa hijratuhu hijrah man iku lidunya krana donya yusibuha kang merkoleh sapa man ing dunya aw imra'atin utawa wong wadon awi imra'atin utawa wong wadon yang kihuha kang rabi sapa man ing imra'ah kang rabi sapa man ing imra'ah fa hijratu mongko utawi hijrah iman fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring barang iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma rawahu ngriwayatake ing al haditsul awal rawahu ngriwayatake ing hadisul awal rawahu ngriwayatake ing al hadisul awal sapa imamal muhadditsina imam lurune para ahli hadis imam lurune para ahli hadis rupane Abu Abdillahi Muhammad bin Ismaila ibni Ibrahima ibni al-Mughirati ibni Bardizbata al-Bukhariyu. Nyatane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ini nama aslinya Imam Bukhari, Pak. Kita ngerti ini Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari itu jenenge daerah. Cara wong ngono yai Inggris. Nah, lha ngono kuwi jeneng asline. Ya memang salah satu bentuk positifnya kebaikan itu yang tampak bukan cuma orangnya tapi daerah. Oh iya, pomo sonep dadi kiai, iki sing apik dadi jenenge sonep tok. Sak balen-balene katut. Ono lho nang ngene balen Bojonegoro ngono. Ono wong alim nang ngene. Nah, jadi Al-Bukhari gitu. Al-Bukhari. Bukhari itu bukan namanya. Bukhari itu nama daerah. Bukhara. Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Wa Abul Husaini Muslimu binul Hajjaj bin Muslimin Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu. Lan Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari lan Muslim ing dalam kitab sahih lorone Bukhari lan Muslim alladzaini huma kang utawi karone sahihaihima kang utawi karone sahihaihima iku asahul kutubi luweh sahihi pira-pira kitab al-musannafati kang den karang apa al-kutub al-musannafati kang den karang apa al-kutub pun al-haditsus tsani iki gelem maca syarah tok cak tahun-tahun nih Pak ini syarah pirang halaman coba wae syarah 10 halaman sampai halaman 15 pun sekarang al-haditsul awal hadis yang pertama An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar yang punya julukan Amirul Mukminin. Kamu tahu Amirul Mukminin, Pak? Amirul Mukminin itu artinya pemimpinnya orang-orang yang beriman. Dan orang yang pertama kali mansummiya bihi awalan adalah Umar bin Al-Khattab. Orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Karena sebelum Sayyidina Umar, khalifah sebelum Sayyidina Umar itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu julukannya siapa? Bukan, julukan dari segi jabatan pengganti. Kan Khulafaur Rasyidin itu 4 toh, Pak. Pertama setelah Nabi itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar itu Umar. Setelah Umar itu Utsman. Setelah Utsman itu Ali.
Lah orang yang pertama kali punya julukan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman itu Sayyidina Umar. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar itu julukannya Khalifatur Rasulillah. Abu Bakar itu julukannya Khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Kenapa kok Sayyidina Umar ganti julukannya? Kok Amirul Mukminin, kok nggak pakai istilah khalifah? Karena kalau pakai istilah khalifah kepanjangan. Kalau pakai istilah khalifah jadinya kepanjangan. Jadi nih, khalifati Rasulillah. Paham ya? Khalifah itu kan artinya pengganti. Kalau Abu Bakar itu penggantinya Rasulullah. Sehingga julukannya ya Khalifatu Rasulillah. Kalau Umar pakai julukan khalifah, jadinya khalifati Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Karena Umar bukan pengganti Rasulullah, tapi penggantinya Abu Bakar yang merupakan pengganti Rasulullah. Lalu kedawan, istifqal. Cara orang Arab, alah suwen kangelan, ganti julukannya Amirul Mukminin. Ceritanya kan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu orang yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Orang yang punya julukan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kenapa berganti julukan menjadi Amirul Mukminin? Padahal Abu Bakar itu julukannya Khalifatur Rasulillah. Karena kalau Umar pakai istilah khalifah juga, maka Umar bukan khalifahnya Rasulullah, tapi khalifahnya Rasulullah. Penggantinya Rasulullah. Akhirnya tadi kayak kancane ngono kuwi. Ora penak lah. Siapa nih Gilang? Aku kancane Gilang. Alah suwe dawan. Akhirnya sejak Sayyidina Umar itu julukannya berganti menjadi Amirul Mukminin. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku, kata Sayyidina Umar, aku Umar pernah mendengar Rasulullah berkata, bersabda, dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sebuah amal itu sah dan tidaknya itu tergantung pada sebuah niat. Amal itu sah tidaknya, jadi tidaknya itu tergantung sama yang namanya niat. Nah, sebelum saya lanjut, Pak, ini kan Imam Nawawi sumber wis gaya ya. Banyak dari ulama-ulama dulu itu yang mengumpulkan 40 hadis. Jadi kitab Arba'in itu banyak sekali. Ada Arba'in karangannya ini. Wah banyak. Makanya muni Arba'in ojo Arba'in do, Arba'in Nawawi. Berarti kitab Arba'in 40 hadis yang itu karangannya Imam Nawawi. Karena banyak karangan-karangan. Dan daunnya Imam Nawawi kemarin, para ulama itu ada yang ngarang kitab Arba'in 40 hadis, isinya tentang akidah tok. Isinya tentang fikih tok. Isinya tentang zuhud tok. Tapi Imam Nawawi mengatakan 40 hadis yang akan ditampilkan oleh Imam Nawawi akan mengumpulkan semuanya. Jadi ono ulama 40 hadis isinya fikih tok. Aku kok ono fikih ini. Ono tauhid ora sembarang kali. Dan kata Imam Nawawi, apa yang akan saya tampilkan itu nanti merupakan hadis-hadis yang betul-betul penting di dalam Islam. Termasuk hadis ini, Pak. Hadis pertama ini. Hadis pertama ini hadis tentang innamal a'malu binniyat. Amal itu jadi tidaknya, sah tidaknya sangat bergantung kepada yang namanya niat. Niat itu urusannya di hati, Pak. Kenapa hadis ini penting? Karena al-amal itu pilihannya 3, Pak. Dipundawakan oleh para ulama. Al-amal itu 3. Bil qalbi, au bil lisan, au bil jawareh. Amal seorang manusia itu perilakunya 3. Kalau nggak pakai mulut. Kalau nggak pakai mulut, pakai anggota tubuh, anggota badan yang lain. Kalau nggak begitu pakai hati. 3. Jadi amalul abdi, amalnya seorang manusia, seorang hamba itu kalau nggak pakai lisan, kayak zikir, berarti pakai anggota tubuh. Kalau nggak begitu pakai hati, mulut, anggota badan. 3. Maka kalau hadis ini menerangkan tentang niat itu urusannya hati, maka hadis ini sedang membahas tentang sepertiganya Islam. Hadis ini membahas tentang sepertiganya ilmu. Karena kalau dari 3 tadi, berarti ini adalah sepertiganya. Makanya dipundawakan diantaranya termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan innahu thuluthul ilm. Hadis ini merupakan hadis sepertiganya ilmu. Kenapa kok termasuk hadis sepertiganya ilmu? Li'anna kasbal abdi imma biqalbi au bilisani au bijawarih.
Karena perilaku seorang hamba itu kalau nggak pakai hatinya, pakai mulutnya, pakai anggota tubuhnya. Maka kalau hadis ini menerangkan tentang hati, berarti ini sepertiga dari ilmu. Jadi ini satu hadis, tapi hadis ini penting. Pun saya lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal sah tidaknya itu bergantung kepada yang namanya niat. Bergantung kepada yang namanya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia tuju, apa yang menjadi kehendak dan keinginan dia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa niatannya, keinginannya, tujuannya di dalam melakukan satu amal itu adalah ilallahi wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka berarti dia juga akan mendapatkan Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau dia melakukan amal itu tujuannya, niatannya, maksudnya, keinginannya adalah ingin mendapatkan dunia yang akan dia peroleh atau perempuan wanita yang akan dia nikahi, maka tujuan itulah yang juga akan dia tuju, yang akan dia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ahli muhaddisin, pimpinannya dua orang muhaddisin. Siapa beliau? Yaitu Imam Bukhari juga Imam Muslim. Pun namun syarah ini menarik, Pak. Dal al hadis ala anna niyah mi'yarun litashihil a'mal fa haitsu saluhatin niyah saluhal amal wa haitsu fasadal amal. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu betul-betul menjadi mi'yar. Kamu tahu mi'yar, Pak? Mi'yar itu penentu, takaran untuk bagaimana amal kita itu arahnya kemana. Hadis ini menjadi satu dalil, menjadi satu petunjuk bahwa apapun yang kita lakukan itu penentunya, mi'yarnya itu ada di niat. Maka fahaitsu saluhatin niyah saluhal amal. Ketika niatannya itu baik, maka amal pun jadi baik. Tapi ketika niatannya tidak baik, maka amalnya juga tidak, meskipun amalnya baik. Jadi meskipun amalnya baik, kalau niatannya tidak baik juga tidak baik. Meskipun amalnya tidak bernilai kebaikan, tapi kalau niatannya baik jadi baik. Oki tangi turu, jelas tak itu. Turu mau oki awan-awan. Tak turu aku rek. Posok turu aja cari ibu ngono. Masa kamu puasa tidur aja cari oki. Kulo niki niate Bu, nanti saya kalau ngaji sore biar nggak ngantuk. Loh, turu kuwi Pak, itu perilaku, tidur itu perilaku yang secara kasat mata itu tidak ada nilai kebaikannya. Tidak ada nilai kebaikannya. Tapi ingat, fahaitsu saluhatin niyah maka saluhal amal. Ketika niatannya itu memang bagus. Geseran. Ketika memang niatannya itu bagus. Kalau memang niatannya itu bagus, niatannya baik, maka apapun yang kita lakukan sekalipun itu tidak bernilai kebaikan, itu juga jadi kebaikan. Kayak Gilang nyambut gawe. Cara delok Gilang nyambut gawe ya gak tau ngaji suri. Misale cara sawang kan ngono, Pak. Nyambut gawe cara amal sing ketoke moto urusane donya. Tapi kalau itu diniati dengan baik, nyambut gawe supaya apa? Supaya gak ngerepoti wong. Enggak nyambut gawe ngerepoti wong. Hah? Lek gak ngutang njaluk kan ngono urusane ya. Enggak nyambut gawe urusane ngono kuwi lho, Pak ya. Ngerepoti wong. Kalau nggak minta utang, kalau nggak minta utang, akhirnya butuh pertolongan terus ke orang. Lek nyatane wong nyambut gawe kayak ngene iki, supaya apa? Supaya saya itu tidak merepotkan orang, supaya saya itu tidak menjadi beban orang, supaya saya itu tidak tidak meminta-minta kepada orang. Maka niatan yang baik ini menjadikan amal perilaku yang sekalipun kasatnya itu tidak ada nilai kebaikan, ya biasa dunia, itu menjadi baik. Makanya apa? Hadis ini innamal a'mal itu binniyat. Hadis ini menjadi satu dalil, bahwasannya niat itu betul-betul penting di dalam urusan yang namanya amal kita, perilaku kita. Kemudian nanggone jero niku dikatakan nanggone syarae. Falahu salasatu ahwalin. Nah, iki Pak. Maka di dalam seseorang beramal itu ada tiga.
Di dalam seseorang beramal itu ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi di dalam seseorang itu melakukan amalnya. Al-awwal, yang pertama ada orang itu beramal ayyaf ala dzalik khaufan minallah wa hadhihi ibadatul abidi. Yang pertama, ada kalanya orang beramal itu karena takut kepada Allah. Ada kalanya orang beramal itu karena takut kepada Allah. Ini adalah ibadahnya seorang budak, seorang hamba. Ini Pak. Kamu jadi karyawan ya. Kamu jadi karyawan dalam pekerjaan. Punya apa tuh bilang, Pak mau wel buat ratau pisan-pisan bolos. Kak wani Gus karo bos gua ae. Tahu ya? Ini cara dawuh kitab Syarah Arba'in Nawawi ini. Orang yang pertama itu melakukan amal khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada tuannya. Ini adalah ibadahnya orang itu yang modelnya ibadatul abid. Ibadahnya seorang hamba. Walah, berarti umpama kowe ora konangan pangeran, ora sembayang ngono, ora wedi, ora sembayang kamu. Nah, kira-kira kan ngono akhirnya, Pak. Ibadahnya itu motivasinya khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Yang kedua, asani ayyaf ala dzalik li talabil jannah wa shawab wa hadhi ibadatut tujjar. Yang kedua, ada orang beribadah, beramal itu karena matematika, Pak. Kenapa kamu kok sholat? Yo, cek oleh swarga ngono rek, cek mlebu neraka. Kenapa kamu kok sholat? Agar saya besok mendapatkan balasan yang nikmat di akhirat. Ini ibadahnya ibadatut tujjar, ibadahnya apa namanya pedagang, ibadahnya orang yang matematika. Punya pokoknya buat kayak, kecuali dua, paham ya? Kamu kenapa kok kerja? Ya biar dapat uang. Kamu kenapa kok sholat? Biar dapat surga. Itu namanya ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Matematika kan, realistis saja. Saya buat apa sholat? Ya biar dapat pahala sholat, biar dapat apa namanya balasannya sholat. Itu ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang, gayanya pedagang. Wasalit yang ketiga, ayyaf ala dzalik hayaan minallah wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu muqassira wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifa li'annahu la yadri hal qabila amalahu ma'a dzalika amla. Yang ketiga ini yang kelas papan atas. Orang yang beramal itu karena apa? Karena hayaan minallah, karena malu terhadap Allah. Punya apa tuh ada sembahyang barang? Ya sepantas sirek jenenge kawula. Ya sudah sepantasnya wong saya itu hamba. Ya sholat, taat perintah, bersyukur atas karunia kesehatan, karunia kebugaran. Ini saya syukuri dengan saya menunaikan kewajiban. Ini namanya ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah. Wa hadhihi ibadatul akhyar. Ini adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Ibadahnya orang-orang pilihan, bukan karena berharap surga neraka, bukan karena berharap matematika, bukan. Ini ibadahnya orang-orang pilihan, termasuk Kanjeng Nabi ku mlebune nang ngene sing iki. Makane dipun dawuhken teng kitab niku, wa ilaiha asyara Rasulullah lamma qalat lahu Aisyah hina qama minal laili hatta tawarramat qadamahu ya Rasulullah tatakallafu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hal ini ibadah yang ketiga ini, yakni ibadah murni karena agar untuk melaksanakan bentuk syukur kita terhadap karunia Allah, karena untuk apa namanya itu membuktikan bahwa kita itu seorang hamba. Itu sebagaimana yang diisyarakan oleh Kanjeng Nabi. Nabi itu Pak pernah, juga pernah, bahkan setiap hari. Nabi itu setiap hari kalau malam itu ibadah. Di malam hari itu Kanjeng Nabi ibadah hatta tawarramat qadamahu. Sampai kakinya Kanjeng Nabi itu tawar romat bengkak sampai abu segini. Makanya jadi ini qasidah Burdawi dalam tusun nataman ahyad dhalama ilah anishtakat qadamau durramin warami. Kanjeng Nabi itu seseorang yang ahyad dhalama, yang menghidupkan waktu gelapnya, waktu malamnya, ila anishtakat qadamau, sampai kedua telapak kaki beliau itu sambat, mengadu karena min waromi, karena sudah bengkak, Pak. Saking nemennya Kanjeng Nabi ibadah. Kanjeng Nabi yang seperti itu sama Sayyidah Aisyah itu dimaturi, diomong. Piye dawuh Sayyidah Aisyah? Tatakallafu hadza. Kanjeng Nabi, jenengan kenapa harus bersusah payah seperti ini?
wa qad ghafarallahu laka min ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah taala sudah mengampuni dosa-dosa panjenengan yang sudah lewat dan yang akan datang. Kok cara wong ngene? Ya ini lapor Nabi, tolek swarga ya jelas swarga. Hah? Oh di neraka ya jelas gak kira neraka. Ngono pasti. Hah? Nyapa Dik sampai bengak-bengak ini nyapa. Karena kan Kanjeng Nabi itu kelas ibadahnya sudah kelas yang nomor 3 tadi itu Pak, ibadatul akhyar, yaitu ibadah murni sebagai bentuk rasa syukur, murni membuktikan bahwa dia seorang hamba, bukan karena neraka surga, bukan karena takut kepada Allah begini, bukan Pak, tapi murni karena beliau itu seorang hamba. Makanya Kanjeng Nabi lantas mengatakan afala akunu abdan syakura. Dawuh Kanjeng Nabi, memang betul, aku sudah dijamin neraka, dijamin surga, sudah dijamin bebas dari api neraka, sudah dijamin segala-galanya. Tapi kenapa aku harus tetap ibadah semalam suntuk sampai kakiku bengkak? Afala aku abdan syakur. Apakah lantas aku tidak menjadi hamba yang bersyukur atas itu semua? Oh, cara dewi oleh ngono kleset-kleset wae, Pak. Hah? Cara tiket kan soalnya. VIP. Hah? Loh, itu membuktikan bahwa kelas kita itu Pak bukan kelas yang nomor 3. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Hah? Ibadah apa ya? Nyapa mu ibadah? Yo, rada wedi barang, Gus. Oh, aku tadi koki kena kompor DDF panas ya. Hah? Ya ki ya. Oh, aku melok CFC jare iki kena kompor DDF panas dan yang rokok. Bahaya enggak sembayang iki. Aku kuwi, Pak. Ini namanya ibadah yang faktornya itu pertama kedua, bukan yang ketiga. Lah Kanjeng Nabi itu modelnya model yang ketiga. Afala akunu abdan syakura. Bukankah tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur atas semuanya itu? Wis ngono kuwi. Kelas wong-wong ngono kuwi masyaallah luar biasa. Makanya yo ibadah iku apa jadi niatan, akeh niatan. Lah, saya teruskan. Di dalamnya itu ada dawuh begini, Pak. Ya Allah, ini api. Di antaranya ini yang penting untuk saya katakan. Wa qala as-Samarqandi, langsung tak lonjati Pak. Dua kabar cukup. Wa qala as-Samarqandi ma fa'alahu lillahi ta'ala qabla kubila wa ma fa'alahu min ajli nasrudda. Wa qala as-Samarqandi ma fa'alahu lillah kubila wa ma fa'alahu min ajli nasrudda. Dawuhnya Al-Imam As-Samarqandi, apa-apa yang dilakukan oleh seorang manusia karena Allah, apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah, maka itu diterima. Tapi apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia karena selain Allah, itu ditolak. Artinya piye? Artinya gini lho Pak, iki dawuhe terusane. Wa misalu dzalik man shalla dzuhra masalan wa qasada ada ma faradallahu alaihi walakinnahu tawwala arkanaha wa qira'ataha wa hassana hay'ataha min ajlin nas fa aslus sholati maqbul. Contohnya gini, saya tadi kan ngomong orang yang melakukan satu amal karena Allah, maka yang dilakukan karena Allah itu diterima, dan yang dilakukan karena selain Allah itu ditolak. Artinya piye? Bahkan kadang dalam satu amal itu kayaknya ada pilah-pilah, ada pemilahan. Contohnya begini, ada orang sholat, kau berdalam masjid Pak, sholat. Kenapa kamu berdalam ke masjid? Ya, karena saya ingin menunaikan ada ama faradallahu alaihi. Saya ingin menunaikan, saya ingin melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada saya, yaitu sholat lima waktu. Tapi begitu tutup masjid, jamaah wakil Pak. Jadi imam, wah saya suaranya. Hah? Sebenarnya asli nih ngono, asli nih. Sebenarnya kita berangkat ke masjid itu tadi untuk melaksanakan sholat zuhur, melaksanakan kewajibannya Allah kepada kita. Murni Pak, murni untuk itu. Tapi begitu nyampe masjid, awala arkanaha, rukuk sing biasa 10 detik jadi 1 menit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini dawuh kita milih. Khas tawala arkana wa qiraata. Wacan biasa cowok peti. Alhamdulillah. Salat dhewe kan ngono, Pak. Barang iki mergo ana wong, bismillahirrahmanirrahim. Wala. Wa hassana hayataha. Salat biasa jongger walik gak karuan ngono kae. Dadi ini walon-alon. Allahu Akbar. Wapi ngono tangane, Pak. Kenapa? Min ajlin nas. Karena manusia.
Terus piye lek ngono kuwi? Fa aslus shalah maqbulun. Dipundawakan, maka untuk pokok sholatnya itu diterima. Karena kamu melakukan pokok sholat yaitu sholat zuhur itu ya karena melaksanakan kan benar ke masjid mau karena sembahyang ya. Cuma wa amma tuluhu wa husnuhu min ajlin nas fa ghairu maqbul li'annahu qusida bin nas. Adapun kamu memperpanjangnya. Kok cara biasa maca surat iku 2 ayat, 3 ayat, iku dadine sabihis. Gile. Padahal kowe cara ora dadi imam jamaah sakmono, paling Allahu Akbar. Mari waladhdallin amin. Surat cara tarawih bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu Akbar. Iku lek makmum didik, berhubung makmum akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Kamu melakukan amal itu karena menjalankan kewajiban, karena menjalankan perintah. Tapi kamu jadinya panjang karena manusia. Jadinya diperbaiki, diketokni apike mergo menungso. Maka untuk sholatnya secara pokok, secara asal itu ya diterima. Wong kamu menjalankannya karena Allah. Tapi adapun panjangnya, sabihisnya itu tadi loh, Pak. Paham ora we? Sabihisnya itu loh. Itu faghairu maqbul, itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa tidak diterima? Karena itu bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Jadi maksudnya, adapun urusan dia itu beramalnya tidak karena Allah, melainkan karena makhluk, misalkan membaca sabihis dan lain-lain, maka itu tidak diterima oleh Allah karena qusida binas, karena tujuannya adalah manusia. Jadi apa ya? Cara ngono. Lek melok Imam Samarqandi iki penak, Pak. Dewi-dewi. Kowe amal mau nyapa dalam masjid? Oh, dalam masjid mau ya krono kepengin sembayang. Cuma kok tutup masjid malah metu riyae. Oh, berarti sembayangnya secara asalnya pokoknya itu tetap diterima. Tapi ada pun unsur-unsur yang kamu tujuannya bukan karena Allah itu yang tidak diterima. Jadi orang 100%. Paham maksudnya ya? Kan rapi nak balik ngene. Aku lu dalam masjid mau lah sendiri ikhlas. Tutup masjid orang arek-arek lho. Balik gak ikhlas aku. Masa ngono malah 100% gak ditopo belas karo pangeran. Kan ra menarik, Pak. Iki lek melok versi Imam Samarqandi, ya secara asal sholatnya kamu tetap diterima karena kamu melakukan itu karena Allah. Cuma ada pun faktor aridi eksternal yang menjadikan kamu nggak ikhlas itu, ya bagian itunya yang nggak diterima, benar? Artinya punya bagiannya masing-masing. Enaknya begitu kalau gitu. Kemudian wasu'ila Syekh Izzuddin Abdussalam bin Abdussalam amman shalla fatawala salatahu min ajlin nas faqala arju alla yuhbata amaluhu hadha kulluh idza hasala at-tasyriku fi sifatil amal. Dawuhnya Imam Izzuddin bin Abdussalam, kalau ada orang sholat kemudian dia itu sholatnya diperpanjang, diperlama, diketokni api karena manusia, dawuhnya Izzuddin bin Abdussalam, maka aku berharap bahwa orang itu sholatnya tidak langsung dianggap hilang secara total, tapi yang hilang itu hanya urusan-urusan yang dia melakukan karena selain manusia. Makanya aku bolak-balik ngomong, Pak, orang riya itu, orang beramal karena orang itu ada 2 model. Ono sing kelas ndek-ndek, ono sing kelas pol-polan. Artinya bi, ada orang itu yang riaknya itu kelasnya kelas pol-polan, kelas kakap. Gimana itu riak yang kelas kakap, Gus? Riak kelas kakap itu orang yang motivasinya melakukan amal murni karena selain Allah, tidak ada karena Allahnya sama sekali. Ono bocor atau sembahyang? Hah? Ada anak nggak pernah sholat, sama sekali nggak pernah sholat emang. Mana Ramadan, karena kancane diwara, kak sembahyang, tak ayo sembahyang. Iya, ayo sembahyang. Padahal lu mau gak dijak kancane mau gak sembahyang hari ini. Memang gak pernah sholat. Ya cuma karena diajak gak penak gak sholat itu. Mosok Ramadan macet gak sembahyang. Kata kancaku gak enak sholat. Akhirnya sholat. Apa motivasinya? Sama sekali bukan karena Allah, murni karena manusia. Itu namanya riak kelas kakap. Ono wong ziarah Wali Songo. Kata sembahyang. Kata sembahyang belas. Berhubung melok ziarah Wali Songo, berhubung ikut ziarah Wali Songo, kan yang lain sebagian ada yang sholat. Paman anak pembimbing kan sembahyang. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak sholat semuanya. Akhirnya wong sing gak tahu sembahyang belas lho, Pak. Gimana sembahyang? Oh ya pokok sembahyang. Apa ya narek karo liyane rek. Ya. Motivasinya murni karena selain Allah, karena manusia.
Andai kata ini nggak ada orang-orang itu, andai kata ini kan nggak ada ajakan dari orang-orang itu, dia nggak akan sholat. Ini namanya riak kelas kakap, Pak. Riak kelas atas. Hah? Riak kelas atas. Karena amalnya murni motivasinya karena selain Allah. Lah ada riak itu yang kelasnya kelas biasa. Ini roto awakmu biasa. Jadi riak sing kelasnya itu yo riak tapi yo gak teman-teman. Contohnya apa ya? Sing kau mau tak omong nih mau. Budal nang masjid. Kamu mau kenapa kok mau berangkat ke masjid? Yo kabeh sholat, Gus. Ana wong subuh-subuh Ramadan berangkat ke masjid. Kenapa? Kamu ke masjid kenapa? Ya mau menjalankan perintahnya Allah, sholat 5 waktu termasuk sholat subuh. Udah. Metu teko pager ketok tanggane. Malah dewedeg ngene ngati ya. Kan asline ngantuk kae mau ya sepuh ya. Asline kok cara gak ketok tanggane udah kelewas-kelewes sih mau. Tapi ya tetap budal. Tetap berangkat dia ke masjid. Memang ada keinginan untuk sholat. Cuma ya rada ngene Pak, lemes Pak. Kelewas. Ketok kancan, langsung dewedeg ngene. Wah, kayak mari tahajud gawe, padahal ketok turu. Jadi dia itu berangkat ke masjidnya itu ada unsur riaknya, ada jelas ada. Tapi riaknya itu unsur karena selain Allahnya itu tidak 100% menjadi pembangkit dia beramal. Buktinya apa? Umpama orang ini tidak dilihat oleh tetangganya, oleh temannya, oleh saudaranya, dia tetap berangkat ke masjid untuk sholat. Masih rada kelewas-kelewas ini, rada ngiwanengan ini. Tapi tetap budal kan? Tetap berangkat. Ya cuma cara didelok tambah gagah ngedak. Tambah semangat ngedak. Tapi tetap berangkat dia. Beda sama yang awal tadi. Kalau yang awal tadi andai kata tidak karena manusia dia tidak sholat gitu. Tapi kalau yang kedua ini dia dilihat atau tidak oleh temannya, dia itu diketahui atau tidak oleh kawannya, saudaranya dan orang-orang yang melihatnya, dia tetap sholat. Ya cuma mungkin semangatnya sejun. Semangatnya 45 enggak kan ada. Saat dulu didelok mah ya. Ngene Pak, udah lawas iki, kelewas. Barang metu teko pager, ono kanca gua. Langsung gawagah ngono. Loh, cek tangi ta, enggak, ket mau sana enggak. Gak ada dalam, bertajud bareng ini. Padahal ket tangi. Ya Allah, ya sira kuwi lah. Ini cara riak ngono, ya riak. Ya niatan karena selain Allah, tapi kelasnya kelas bawah. Gak teman-teman gak sing pertama. Ya Allah. Lah ngono kuwi awak-awak sering. Lah, artinya apa sih? Pentingnya daunnya Imam Samarqandi. Kalau kita masuknya itu yang kedua ini, yaitu kita masih ada motivasi amal itu karena Allah masih ada. Maka ya yang bagian-bagian yang karena Allah yaitu diterima. Adapun bagian-bagian yang tidak karena Allah yaitu tidak diterima. Paham? Yang penting kita itu masih punya apa ya? Satu ba'ith. Ba'ith itu satu hal yang mendorong kita untuk melakukan ibadah bukan karena manusia tapi karena Allah Ta'ala. Kalau kita bedal ngaji, yo pengen ngaji banyak nih. Tapi ngomong kok tutuk kono kok ono poin plus sih. Nah, kata ibu wah, kira masya Allah anakku situ semangat ngaji. Kan urusan dia, urusan dia kan mas Dewi. Sepenting umpama dilem gak dilem karo ibu ya tetap berangkat. Ya cuma sejen dah. Lek mau saat durunge dilem ya ngawen Pak Lemes. Barang dilem, nggih Bu, kalau bidal terus bendino lah. Dadi rada semangat ke. Iki kan urusan liya ngono lho, tapi tetap setidaknya kita itu dari dalam hati ada ba'ith. Ada satu motif beramal itu ya karena Allah Ta'ala. Ya meskipun enggak 100%. Ada campuran-campuran. Lek iso ya 100%. Lamun ora sik rada aman. Cara Izzuddin bin Abdus Salam, cara Imam Samarqandi itu masih apa ya? Masih dipilah-pilah. Yang bagian yang karena Allah yaitu diterima, yang bagian tidak karena Allah itu tidak diterima. Ngono lho, Mbah. Yes. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang ini jero niku diomongno ngene. Qala al-Fudail bin Iyad endi mau. Ini. Wa kama anna riya'a fil amal yakunu fi tarkil amal. Ini sama, Pak. Ini penting untuk diungkapkan, khususnya buat anak-anak sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Riya itu sebagaimana terjadi dalam melakukan amal juga terjadi dalam meninggalkan amal. Apa tadi? Riya itu sebagaimana terjadi di dalam melakukan amal juga terjadi di dalam meninggalkan. Enak Gus, aku sholat krana menungso. Semono uga kasih sholat wis apa boleh didelok wong. Ya padha blok jenenge riya. Paham ya? Wa kama anna riya'a fil amal yakunu fi tarkil amal. Riya itu sebagaimana ada di dalam seseorang itu melakukan amal,
maka begitu pun ada di dalam meninggalkan amal. Sama, kamu maju mundur sama kenanya. Ini apa? Rais do sembayang, rais do ngajinya apa? Pakai uang sing delok Gus ngono. Kayak aku malah riya. Padha kowe balik karena menungso ya riya jen. Makanya dawuh Fudel bin Iyad, tarkul amali min ajlin nas riyaun wal amalu min ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Dan beramal karena manusia itu syirik. Itu namanya menyekutukan Allah di dalam niatan ibadah kita dengan selain Allah. Wa makna kalamihi anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafata ayyarahan nas fahuwa mura'in li'annahu tarakal amala li ajlin nas. Arti daripada yang didawukan tadi itu, kalau ada orang melakukan amal, mau melakukan amal, terus dia mundur, tidak jadi, dia meninggalkan itu karena takut dilihat orang, maka hakikatnya dia itu riya, orang yang riya. Kenapa? Karena dia meninggalkan amal karena dilihat oleh manusia. Berarti kan dia masih peduli dengan pandangan manusia. Masih memperdulikan pandangan manusia. Amma law tarakaha liyusalliha fil khalwah fahadha mustahab. Beda lagi kalau kamu itu meninggalkan amal itu untuk kamu lakukan sendirian secara sepi, itu tidak apa-apa. Kenapa kok gak situ nang masjid? Masjid wis biar mulai aku salat dhewe nang omah. Ben gak ketok uang, itu tidak masalah. Pun kemudian dua uang kayak temen tuh ternyata. Insyaallah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kesimpulannya rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari. Hadis ini hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah, itu hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, dua pimpinan dari para ahli hadis, yaitu al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan fi sahihaihima, di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu Pak, itu adalah as-sahhul kutub al-musannafah. Itu kitab yang paling sahih yang dikarang. Artinya, kok cara kita takon, kitab yang paling valid itu kitab apa? Ya Al-Quran pertama. Setelah Al-Quran yang paling valid apa? Yus, jelas kitab Bukhari Muslim. As-sahhul kutub al-musannafah itu ya Bukhari dan juga Muslim. Itu kitab yang paling valid, paling sahih yang dikarang itu adalah kitab Sahih Bukhari Muslim. Itu kitab yang luar biasa. Pun al-haditsus tsani sak menten ajine titik-titik sik, Pak. Iki sik adaptasi. Cara weteng sik adaptasi yo bilang ya. Bilangnya ngantuk. Ya Allah. Pun ila akhirih, lanjut besok, wallahu a'lam bishawab.